Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di diskusi sisi episode kesekian bareng gua Farhan sama Fahri. Kali ini kita ngundang salah seorang entrepreneur. Dia founder dan owner dari kedai kopi Tuk Tuk. Namanya Aulia. Mungkin langsung aja, lo perkenalan diri sekaligus jelasin Tuk Tuk itu apa, awal mula Tuk Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan udah tahu nama gue siapa nih? Nama gue kan Aul. Gue di sini selaku yang owner dari Tuk Tuk. Tuk Tuk itu sebenarnya awalnya lebih ke food truck sih awalnya. Tapi karena kapasitas dari kalau food truck kan kita dibikin jalan nih awalnya nih. Nah itu nggak mungkin untuk kapasitas lebih banyak. Makanya sekarang kita pakai kios gitu. Awalnya sih kita buka tuh di daerah Keranggan. Sampai sekarang juga masih di Keranggan. Bedanya kalau pas awal itu di pinggir jalan banget, nah sekarang kita agak di kios. Oke. Itu aja sih. Sama sebenarnya awal mulanya itu karena gue suka Vespaan. Ya udah, sekarang masih tetap hasilnya sama. Bajai juga kadang-kadang masih suka gue pajang, dan beberapa customer gue juga banyaknya sih dari komunitas Vespa juga. Oke. Kenapa? Konsep utamanya itu apa? Nah iya, konsep utama. Konsep utamanya itu gue pengen bikin ngopi enak di pinggir jalan. Pakai tuk-tuk. Bajai. Bajai. Iya. Tuk-tuk kita sama bajai bedanya apa tuh? Kalau tuk-tuk kan kendaraan di Thailand tuh. Iya. Iya. Modelnya sih kan motor ya. Iya. Nah, kalau kenapa gue pakai kenapa jadi awal mulanya kenapa gue namanya jadi tuk-tuk, itu yang pertama karena kebetulan waktu pas kemarin gue balik ke Aceh, gue dikasih tahu nih tuk-tuk itu ternyata punya arti beli-beli dalam bahasa Gayo. Akhirnya gue pakai dan pas banget kan, hanya tuk-tuk juga nih, ya udah gue gas. Jadi tuk-tuk yang lu maksud tuh sebenarnya beli-beli, bukan kendaraan tuk-tuk gitu ya? Bajai, kebenaran pas-pasan. Beneran. Ini lu bikin sendiri atau joinan sama temen-temen lu? Kalau untuk tuk-tuk sendiri gue sendiri. Kalau kan ini pindah nih ke kios, masih tetap sendiri atau joinan? Alhamdulillah masih sendiri. Langsung aja nih, gue mau sharing-sharing karena kebetulan kan kita juga sama-sama bergerak di bidang F&B nih, kurang lebih juga sama-sama coffee shop. Di pandemi kayak gini, dampaknya gimana, Ul? kalau nanya dampak sih kayak sama semua ya. Iya. Paling kita mulai awal-awal pandemi ini, gue sebenarnya dari bulan Desember itu gue udah agak aware. Pas gue kemarin ketemu tuh sama beberapa teman, nah kita kemarin tuh ngumpul hal di Sang, di daerah Kemang. Nah gue ketemu sama ada ownernya dari Akapojo, gue sempet ngobrolin masalah itu. Gue ngobrolin masalah itu, gue agak aware dan mereka pun agak aware dengan masalah ini. Jangan sampai kalau nanti benar-benar COVID ini masuk di Indo, bagaimana nih? Strategic plan kita harus kayak gimana? Nah, terus apa aja nih yang harus kita ini? Nah, jadi gue di Januari itu gue udah mulai di Januari itu gue udah mulai efisiensi lah. Yang nggak harus gue beli, yang nggak gue beli. Soalnya kayak gue buat penambahan alat segala macam di Januari gue udah stop. Karena buat kalau emang beneran sampai masuk nih, kelar nih gue bilang kalau gue di Januari, Februari masih jor-joran. Nah itu di Januari, Februari mulai gue hold sampai ada kasus yang kemarin yang di Depok tuh. Nah, mulai agak goyang tuh, orang udah agak mulai takut keluar kan, karena kan itu di awal nih ini berbahaya banget. Itu yang berbahaya sih. Nah udah sampai kemarin tuh kan saat yang dibikin tuh kan PSBB lah. Kita udah nggak bisa ada macam, mulai akhirnya kita buat konsep namanya kopi botolan dengan sistem itu door to door.
Ya, jadi kasarnya kita udah ngejemput bola lah. Iya, iya. Nah, gitu. Lu nggak pakai online berarti? Gue mau nanyain dulu. Tuk-tuk ini berdirinya kapan sih, Ul? Terus modalnya kira-kira, maksud gue, apa yang ngebuat lu yakin buat tuk-tuk ini, Ul? Buat ngeyakin buat gimana? Buat akhirnya gue pengen bisa nih gue buat tuk-tuk ini nih. Dia selain modal, kayak apa yang buat lu yakin akhirnya lu buat tuk-tuk ini, Ul, maksud gue? Oh, yang buat gue yakin, nah, sebelum dari tuk-tuk, gue udah ngebuat coffee shop juga, namanya Batas Kota. Itu konsepnya bener-bener Vespa banget deh. Waktu itu gue bikin, jadi Vespanya itu kita towing, di belakangnya gerobak kopi, nah, di towing sama Vespa. Awalnya kayak gitu. Batas Kota jalan setahun, ya kan, Batas Kota jalan setahun, abis itu gue mutusin untuk resign dari kantor. Akhirnya gue ya udah, gue harus buka nih sendiri nih, karena gue ngeliat ada peluang di sini. Iya, iya. Gue nyain BPJS, TK segala macam, akhirnya gue buka nih tuk-tuk. Terus berdirinya kapan, Ul, berarti, Ul? Dirinya itu 2017. 17, berarti lu udah mulai di F&B ini mulai dari 2016 ya? Mulai dari teras kota itu ya? Batas Kota. Ya, mulai F&B dari Batas Kota 2016. Oh, 2016. Sampai sekarang ya? Gila. Cukup lama juga. Alhamdulillah. Oh, gimana, Ul? Gue mau tahu cara cerita ini dong, Ul. Naik turunnya, Ul. Turunnya, ya kalau dari awal nih, gue dagang, kita ngomongin tuk-tuk aja ya. Iya. Boleh. Awal, ya gue, sebagian beberapa market gue juga ya dari, demand-nya tuh demand dari Batas Kota juga datang kan, ke tempat gue. Buat gimana sih rasanya nih kalau ngopi di Bajai itu, suasananya gimana? Data juga dapat, dan beberapa teman-teman tuh, wah asik nih, manualan. Nggak ada yang pakai mesin sama sekali, tapi ya gitu kalau manualan, gempor tangan, apalagi kalau kita udah ngerok. Iya. Ya udah ya, sampai sekarang sih gue masih tahanin manualan itu. Kalau untuk awal-awal gue sih minusnya tuh banyak di, apa ya, kayak gue lagi buka nih, tiba-tiba ada Satpol PP atau gimana, nah gue langsung ditutup. Awal-awal tuh gue kayak gitu. Terus sempat beberapa kali waktu pas, nah awal mulai itu kan gue di sama Satpol PP nih, crash terus. Nah beberapa bulan kemudian ternyata jalanan ini udah nggak boleh nih dipakai buat jualan. Akhirnya gue mau otak kan gimana caranya gue harus tetap jualan dengan konsep pakai bajai, tapi gue harus tetap jualan nih dengan konsep masih di pinggir jalan. Akhirnya gue buka di depan di Keranggan itu ada kayak Pujasera Food Court gitu. Buka di situ, dan yang punya food court itu ngizinin gue buat buka di depannya, mereka punya tenan gitu. Akhirnya gue jalan di situ kurang lebih hampir 4 bulanan, karena motor itu bangkrut. Akhirnya gue udah mutusin, karena kan di minggu juga kemarin agak lumayan tinggi tuh, akhirnya kita mutusin buat pakai kios. Itu awal mulanya. oh, tuk-tuknya kemana nih? Ya sekarang di rumah Nggak ada. sama beberapa event. Oh, kalau Kayak event. Oh gitu. Oke, menarik. Berarti lu udah punya nama ya, Ul ya? Udah lumayan lah. Mulai dari Batas Kota, pasti kan eye-catching banget tuh. Jarang gitu. Ya, Orang-orang ngeliat itu gitu. ngopi di Vespa, terus akhirnya lu berubah lagi. Terus kenapa lu berubah dari Vespa ke tuk-tuk? Vespanya jadi hilang kan? Nah, kenapa gue ubah dari Vespa ke bajai? Yang pertama, kalau gue pakai gerobak yang gue towing pakai Vespa itu, gue nggak bisa bawa alat banyak di bajai yang pertama. Dan yang kedua, waktu itu Vespa gue bodinya rusak gara-gara suruh narik gerobak yang berat itu.
Iyalah, Oh, karena oke. isinya banyak ya. Oke. Sampai gue pas itu patah roda di depan Ria Cibubur. Lu kan dari Vespa berubah ke tuk-tuk. Dari batas kota berubah ke tuk-tuk. Itu lu ngerasa ada perubahan kayak perubahan marketnya gitu nggak? Otomatis kan lu harusnya dari nol lagi dong dengan nama yang beda, konsep yang beda. Peralihan dari Vespa ke tuk-tuk. Itu udah pasti. Jadi ya gue tuh pas gue di tuk-tuk sekarang, gue rebranding lagi kan. Nah gue harus cari demand yang di luar Batu Kota karena gue juga nggak mungkin mengganggu marketnya Batu Kota kan. Nah gue lebih karena Batu Kota kan akhirnya ya udah untuk coffee shop di daerah Cikeas, akhirnya gue mutusin tuk-tuk ini lebih merangkul untuk teman-teman yang pakai skuter, terutama Vespa sih. Jadi beberapa event Vespa awal-awal tuh gue ikut, gue kejar terus. Misalnya ada event kayak Mood My Day, nah gue datang. Terus yang kayak kemarin Mas of the Mood, gue datang, Mood Versus Rocker, gue juga datang, dan gue jualan pakai baju itu. Karena bagian teman-teman sih kalau yang pakai skuter pasti tahu. Tapi kendalanya kan acara ini diadain di Jakarta, nah sedangkan tuk-tuk ini ada di Seranggan. Iya. Itu terlalu jauh. Kalau buat teman-teman Jakarta ini datang. Iyalah. Terus Ya pas gue udah mulai, orang nih awal-awalnya ngeliat kan, ini apa sih baju merah di pinggir jalan, gue cuma pakai banner doang, tuk-tuk. Awalnya gue sempat dikira jualan tutut. jualan baja ini. Mas beli tutut 20.000. Waduh mbak, mohon maaf saya nggak jualan tutut, tapi saya jualan kopi. Itu banyak banget. Terus ini tututnya mana? Nggak ada tututnya mbak. Oh ini namanya bukan tutut, bukan tutut. Oh maaf ya, saya kira tutut, kata dia gitu. Pecah banget. Kan ini namanya udah customer udah datang gitu kan, mungkin harus treatment kan. Emang ini kopi apaan sih mas? Kok alat-alatnya kayak ribet gitu, dia bilang. Di sini nih kita waktu pas awal-awal emang lebih tekerin ke manual brew. Dia nanya, ini kopinya kopi apa aja? Jadi dia boleh saya cobain kopinya satu. Tapi saya pengen yang enak ya mas, tapi dingin. Akhirnya waktu itu gue inget banget, gue nyeduhin pakai biji palasari, terus gue bikin Japanese. Nah gue bikin emang agak tipis karena kan gue takut dia belum pernah nyobain atau gimana, gue bikin tipis. Iya betul. Dan dia doyan, besokannya tuh manggil ajak teman-temannya. Ada kopi yang rasanya kayak teh, kata dia. Itu daerah mana, Ul? Daerah Kerangan itu masih gua. Oh, sekarang kan. Oke. Akhirnya lu seduh biji palasari terus tuh. Tiap hari, tiap menit tuh gara-gara seduhan teh lu itu. Kalau yang pengen kayak teh, ya pasti gue kasih palasari. Tapi kalau yang lain, gue juga ada beberapa origin gitu. Oke. Berarti bisa dibilang lu itu apa ya? Lu itu salah satu orang yang kenalin kopi di daerah Cibubur ya? Ya, salah satu mungkin. Karena pemain sebelum gue juga banyak, tapi mereka lebih banyaknya kayak di daerah Cilengsi. Itu bisa kita kenal kalau misalnya ini dulu namanya Diskat Kopi, itu ada namanya Mas Engga. Terus juga ada Warkop Bro, itu ada Eja, ada Isan yang udah lebih dulu awal main kopi dibanding gue. Isan Ono Kopi apa Isan mana nih? Ini Isan Sebro. Oh, oke. Warkop Sebro. Bagian sih masukan banyak sih dari yaitu tuh gue bisa banyak sih yang ngasih masukan kayak gini, ya kayak gini. Apa? Awalnya ini apa? Putus-putus nih. Gimana, Om? Lanjut.
awalnya nih konsepnya kita ya udah cuman kayak seduh manual di Bajaj. Jadi kita dulu awal tuh pakai kayak gitu, seduh manual di Bajaj. Ya udah, kita tuh fokusnya cuman ya manual bro, itu aja. Sedangkan menu-menu lainnya tuh jarang. Akhirnya mulai kita masukin kayak base powdernya yang tadinya cuma ada 3, itu cuma ada taro, itu awalnya cuma ada coklat, green tea sama red velvet. Akhirnya sekarang gara-gara ada masukan dari teman-teman, kita mulai tambahin menunya juga sendiri. Nah, ini masuk ke kenapa akhirnya gue pakai kios dari gue nggak pakai Bajaj lagi. Oke. Nah, kan gue tadi udah mulai banyak kita tambahin beberapa menu makanan dan minuman. Kira kayak kita jangan bisa nih pakai Bajaj lagi. Seandainya pakai Bajaj, mana nih? Nah, akhirnya ya udah kita fokusin untuk nyewa kios di daerah Kanggan. Oke. Sejauh ini lu tuh emang fokus untuk di dine in aja atau udah buka untuk delivery juga? Delivery itu maksud gua online ya? Online juga kita mainin sih. Kita online tuh ada dari GrabFood sama dari GoFood. Banyak juga nggak, Ul? Beberapa item tertentu. Misalnya kayak es kopi susu, kopi bir, kapiten, itu banyak untuk di online. Ini kalau buat jarang sih. Kerasa banget nggak, Ul, bedanya pandemi ini sama sebelum? Perbedaan banyak banget. Kayak ya, kita udah tahu lah ya, omset itu turun drastis. Ya udah nggak aneh lagi sih ngeliat omset sampai jeblok-jeblokan kayak kemarin tuh. Iya. Nah, ya mau gimana? Anak-anak nongkrong nggak bisa. Terus juga beberapa, misalnya kita contoh kayak gini nih, yang kemarin agak gua rasain, gua udah forward promote itu dari grup ke grup. Tapi mereka ini masih agak sedikit takut untuk beli produk kita nih. Karena takutnya, kan produk kita kan kita kasih ke driver. Iya. Driver ojol. Ojol ini kita nggak tahu nih, di jalannya gimana. Takutnya tuh virusnya nempel tuh, di cup, atau di botol kita tuh. Nah, makanya awalnya sempet ya online sepi, dine-in sepi. Jadi ya udah, mau gimana lagi nih. Dan dari beberapa teman-teman juga udah nanya nih, butuh masukan. Karena bang, ini kita gimana ya? Cuman mereka sabarin, yang penting kita ada cash flow. Penyelamat kita juga jangan sampai di aplikasi misalnya ada yang pakai Moka atau pakai Closir atau apa, jangan sampai di transaksi per hari itu nol. Yang penting ada transaksi setiap harinya. Penting ada satu yang penting ada terus-terusan pembelian ya. Penting ada perputaran aja percuanan duniawi. Oke, menarik. Tapi lu sempat nutup kedai lo? Tutup untuk dine-in maksudnya? Untuk dine-in gua lama kemarin, hampir 2 bulan gua. 2 bulan pas dulu? 2 bulan gua nggak ada dine-in. 2 bulan nggak ada dine-in. Terus lu mulai buka dine-in dari kapan, Ul? Mulai buka dine-in lagi habis lebaran ini. Baru banget habis lebaran ini. Dan responnya gimana, Ul, sejauh ini, Ul? Iya. Responnya yang gue lihat positif sih. Soalnya gue ngeliat nih dari anak-anak. Nah, gue responnya positif dan gue ngeliat anak-anak ini kayak udah suntuk gitu di rumah. Kayak mana susah, mau ke ini susah. Aku pengen nongkrong. Di mana nih kalau kita buka kayak gitu. Makanya market gue juga selama dari lebaran kemarin sampai sekarang bisa dibilang orang baru yang datang ke kedai itu ya lumayan, hampir 40%
itu orang baru. Oh, malah orang baru. Kalau di kita orang lama doang isinya. Iya. Setia. Sharing-sharing dikit aja, perbedaannya setelah pandemi ini itu penghasilan berapa persen dari pendapatan normal, Ngomongin persen aja kita. Untuk omset sih kemarin gue udah hampir turun tuh di awal ya. Di awal tuh gue turun hampir 60%. 60% doang. Keren lu. Keren lu jauh dibandingkan kita. Alhamdulillah lu. Ya, tapi ya gue ke anak-anak gue tekenin nih. Kan kebetulan yang ngebantuin gue di kedai ini teman-teman gue ada 5 orang. Gue bilang kalau ini kita udah masuk pandemi. Nah, untuk ke depannya kita mau kayak gimana nih? Gue nggak mungkin kasarnya gaji lu kayak biasa. Kalau lu mau digaji kayak biasa, ya lu jualan produk gua secara online. Jadi mereka dengan jaringannya masing-masing, misalnya anak si A, jadi dengan jaringan masing-masing dia share nih ke beberapa grup temennya. Itu sih ngebantu. Jadi ya teman-teman gue nih ngebantuin di kedai, ya sampai sekarang alhamdulillah tuh ngebantu gue banget. Pokoknya ya simpelnya kayak misalnya kayak bikin story nih di Instagram atau gimana, kayak gitu doang. Tapi alhamdulillah tuh ngebantu banget. Tapi lu gaji anak-anak kos atau biasa jadinya? Biasa ya? Gimana? Gaji anak-anak lu gaji? Ya? Gaji anak-anaknya bagi hasil kos. Fixed cost. Tetap. Oke. Oh, lu tetap fix tapi lu ngasih tanggung jawab. Ya kasarnya gitu, karena kalau lu mau dapat gaji normal, ya lu harus menjual produk gua sebanyak ini, kayak gitu. Dan tapi itu lebih works ya, Ule, ya? Kemarin sih work banget. Sampai intinya ya gue jangan sampai omset itu turun begitu jeblok banget. Makanya kemarin kita mainin kayak begitu, anak-anak kan juga kalian mereka juga butuh pemasukan, kayak butuh uang jajan atau gimana, ya udah makanya kemarin anak-anak juga jor-joran tuh bikin promonya. Ayo beli kayak gitu. Kalau gue dulu nanya ya. Kalau gue sebut tuk-tuk, lu mau dikenalnya sebagai apa? Dikenalnya ya sebagai kedai kopi sih. Kedai kopi, emang coffee shop lah ya. Malah kemarin tuh gue disebutnya, kemarin tuh kebetulan ada, gue lupa lagi namanya, ada manajer dari Harapan Jaya. Dia datang ke sini, terus dia bikin captionnya agak lucu tuh, the next level of Warmindo. Oh iya. Soalnya emang bentuknya kalau gue pribadi ngeliatnya emang bentuknya tuh warkop banget, tapi tuh kayak gitu, kelasnya beda, naik kelas, warkop naik kelas istilahnya. Ya, emang pas gue buka di kedai ini, gue pindah ke kios, gue tetap gak mau ngilangin apanya ya, kayak kasta rendahnya lah. Gue gak pengen ngilangin kayak contohnya nih, kalau kopi shop kan modelnya masuknya kafe, dan gue pengen aku punya sampai akhirnya terakhir tuh gue kebetulan banget gue lagi ke daerah Antasari. Nah gue ketemu tuh sama Ijam yang roasting di Harapan Jaya. Nah dia agak sedikit juga tuh, anjir keren juga ya, gue gak kepikiran buat bikin konsep Warmindo tapi ada manualan lah kata dia gitu. Iya sih keren. Jadi gue cuma bisa ketawa-ketawa doang sih. Ya habis mau kayak gimana lagi? Soalnya konsep coffee shop kan udah banyak banget tuh. Iya benar. Tapi kalau gue pribadi ya, dengan pandangan gue nih ya udah, dengan apa yang lo buat hari ini lo tuh bisa lebih banyak. Karena
apa ya istilahnya tempat lu itu bisa dipindahin kemana-mana. Konsep kayak gitu tuh simpel tapi elegan istilahnya gitu. Bagus sih, jujur gue suka banget konsepnya. Ya, alhamdulillah banyak juga sih kemarin teman-teman yang bilang begitu tuh. Karena masukannya ini tuh sebenarnya ada juga dari temen gua. Dia banyak ngajarin gua. Jadi waktu pas kemarin gua ke Malang, kayak Farah kan tau lah di Malang Amsterdam tuh kayak gimana. Iya. Iya. Amsterdam tuh gimana kan? Aku nanya nih sama Pak Faraja, Pak, saya punya kopi shop di daerah Jakarta kayak gini modelannya. Dia bilang pertahanin dan tetap pakai moto semua orang bisa ngopi enak. Nah, untuk pendekatannya untuk daerah Cibubur ini, gua bungkus, gua kemas tuh dengan konsep Warmindonya itu. Jadi ya menu makanannya ya Indomie segala macam. Paling yang mewahnya cuma kentang goreng. Bagus itu udah bagus banget. Ul, gue mau nanya nih Ul. Menurut lu hype kopi ini bakal bertahan berapa lama Ul? Bakal bertahan lama nggak maksud gue? Kalau menurut gua hype perkopian ini bakalan bertahan lama. Selama masih ada orang nongkrong, pasti dibutuh kopi. Seyakin itu lu? Yakin sih gue. Soalnya gue dari pandemi ini gue ngeliat ya, orang-orang banyak yang bilang nih, kayak, waduh gue kekurangan kafein nih. Itu kalau gue bilang itu bullshit banget. Orang nih nggak minum kopi nggak mati. Iya. Ya kan? Tapi kalau orang ini nongkrong, pasti kan butuh temennya kan. Nah temennya kopi. Yang gue lihat ini, makanya waktu pas kemarin yang gue bikin online gue kemarin itu banyaknya ya di non kopinya, karena untuk manualan dan segala macam tuh ya nggak begitu banyak lah. Manualan tuh mungkin cuma sekitar 20%, lebihnya sih di powder base. Gue tuh ngeliat sih, jadi kan awalnya kan kayak teman-teman gue pada bilang mereka nih pada di rumah aja nggak kekurangan kafein apa? Ya enggak lah. Orang mereka sempet yang dalgona itu kan ngerubah semuanya tuh. Orang bisa buat kopi semua di rumah dengan susu dalgona itu. Ya gimana ya dalgona? Ya bisa aja sih. Tapi itu untuk mereka yang gabut. Karena kan tahu sendiri tuh, kocoknya kayak gimana. Kalau mereka nggak pinter. Iya. Ul, terakhir Ul. Sampaikan pesan-pesan lu buat teman-teman yang nonton video ini, entah yang mau mulai bisnis, teman-teman yang lagi bosen-bosen di rumah gara-gara corona ini. Gue bakal ngasih 2 aja kali ya. Iya, boleh. Nih buat teman-teman yang bergerak dalam F&B apapun itu lah. Intinya entrepreneur dalam bidang UMKM tetap semangat kalau dari gue. Karena ada titik di akhir masa pandemi ini. Kita yang bisa bertahan, insya Allah di ujungnya bakal dibayar itu semua. Tapi intinya kita harus tawakal, semangat. Amin. Gua nanti sempetin mampir dulu. Nah, untuk teman-teman yang next ingin buka coffee shop atau masih jadi pengen home brewer, ya jangan segan-segan lah untuk ngulik terus di rumah. Kan home brewer juga kita lihat nih dari kita sebut merek aja, kita lihat dari Tokopedia jualan roastin aja itu cashback-nya banyak banget. Kita beli ini, cashback-nya ini itu. Karena dengan lu beli produk kami, itu lu udah ngebantu banget untuk masalah perputaran keuangan duniawi. Itu aja sih. Betul. Thank you Ul atas waktunya Ul. Semoga kita bisa ketemu berikutnya, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah kita bakal pandemi kelar. Lu juga mampir ke teras rumah nenek Ul ya. Tunggu ya Ul.
Sip. Thank you ngobrol-ngobrol. Jangan lupa teman-teman. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya.